Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan topik cybercrime tentang kasus peretasan pada situs online. Kasus-kasus peretasan pada situs online. Peretasan 1 miliar akun Yahoo. Kasus peretasan terhadap jutaan akun Yahoo kembali terjadi. Kemarin Yahoo secara terang-terangan mengumumkan ada 1 miliar akun yang telah diretas. Peretasan situs Kejaksaan Agung dan Dewan Pers. Kedua situs resmi itu dilaporkan telah diretas dengan menggantikan wajah situs menjadi halaman berisi dengan seru-seruan persatuan. Peretasan situs Badan Pengawas Pemilu. Dendi Simon alias DS 18 tahun, pelaku peretasan situs Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terancam hukuman 10 tahun penjara. DS diancam dengan pasal 30, 32, dan Pasal 33 UU IT. Peretasan situs online Bukalapak. Head of Corporate Communication Bukalapak, Inton Wibisono, mengakui jika ada upaya untuk meretas layanan mereka beberapa waktu lalu. Peretasan situs online Tokopedia. 15 juta dari 91 juta data pelanggan Tokopedia yang diretas oleh Waisodang diklaim telah diterbitkan di situs Right Forum. Ini adalah kasus-kasus peretasan pada situs online dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hukum Pidana UU ITE. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Tifatul Sembiring, menegaskan peretasan adalah suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE berbunyi. Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dan ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman. Hukum Pidana UU ITE. Pasal 46 Undang-Undang ITE. 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. 3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Peretasan situs online pada tiket.com.
Aksi pembobolan yang terjadi pada Oktober 2016 merupakan peretasan yang didalangi oleh Sultan Haikal yang berumur 19 tahun dan merupakan lulusan SMP. Sultan Haikal bekerja sama dengan teman Facebooknya yaitu MKU 19 tahun, AI 19 tahun, dan NTM 27 tahun yang bertugas menjual tiket pesawat domestik hasil kejahatan melalui Facebook. Modus operandinya adalah Sultan Haikal sebagai otaknya. Kronologis yang mereka lakukan dengan cara melakukan akses server Citylink dengan menggunakan username dan password milik travelagenticket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Pelaku meretas akun situs jual beli tiket online tiket.com pada server maskapai PT Citylink Indonesia. Selanjutnya kode booking tersebut dikirim ke pihak membeli. Dampak yang ditimbulkan atas kejadian ilegal yaitu pihak tiket.com mengalami kerugian material sebesar 4,1 miliar rupiah karena pelaku meretas, mengambil serta menjual jatah deposito tiket pesawat pada server Citylink Indonesia. Pihak Citylink juga mengaku rugi 1,9 miliar rupiah karena ada sejumlah orang yang membeli tiket dari sindikat peretas tersebut, melakukan pembatalan dan refund. Saat membobol tiket.com, mereka sempat mendapatkan dana 4,1 miliar rupiah, namun setelah kasus ini terbongkar, tiket.com membatalkan dan mendapatkan refund sehingga kerugian tersisa 1,9 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produksi legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Aturan mengenai peretasan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Mereka yang melakukan peretasan dapat dijerat oleh Pasal 30 UU ITE. Pasal itu berisi 3 varian delik yang membuat peretas bisa dikenai hukum pidana, yakni dengan sengaja dan tanpa hak. Yang pertama, mengakses komputer atau sistem elektronik. Yang kedua, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik. Dan yang ketiga, melampaui, menjebol, melanggar sistem pengaman dari suatu komputer atau sistem elektronik untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Ancaman terhadap pelanggaran pasal 30 UU ITE adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 UU ITE. Haikal dan 3 tersangka lainnya diduga memenuhi unsur pasal 46 ayat 1, 2, dan 3, pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, dan atau pasal 51 ayat 1 dan 2, pasal 35 dan atau pasal 36 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 363 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5, serta pasal 10 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang. Sebagai kesimpulan, dalam contoh kasus yang kami jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta pemerintah sangatlah penting, terutama bagi efek jera yang ditimbulkan terhadap para pelaku cybercrime, yaitu dengan menerapkan Undang-Undang ITE yang terbaru yang sesuai dengan kondisi saat ini dan tanpa tebang pilih. Akan tetapi, alangkah baiknya jika pemerintah juga mau membimbing, membina, dan mengarahkan mereka agar tidak melakukan tindak kejahatan cybercrime. Demikian presentasi kami tentang kasus peretasan pada situs online.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga presentasi ini berguna untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.